Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nahwa qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u qismani dhahirun wa mutmarun. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Wal mutmaru itsna asyara wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahwa qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dzalik. Nahwa qaulika seperti perkataanmu Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Wa Zaidani qa'imani, dua orang yang bernama Zaid berdiri. Wa Zaiduna qa'imuna, beberapa orang yang bernama Zaid berdiri. Artinya 3 orang, 4 orang, 5 orang yang bernama Zaid berdiri. Wal mubtada'u qismani, adapun mubtada itu terbagi 2. Dzahirun wa mutmarun. Ada mubtada bentuknya isim dzahir, ada mubtada bentuknya isim dhamir. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Adapun mubtada bentuknya isim dzahir itu ma taqaddama dzikruhu, contohnya sudah terdahulu penjelasannya. Yaitu penjelasannya apa? Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna. Zaidun di situ isim dzahir. Az-Zaidani di situ isim dzahir. Az-Zaiduna di situ isim dzahir. Makanya sudah terdahulu ada dijelaskan. Wal mutmaru itsna asyara. Adapun mubtada bentuknya isim dhamir ada 12, itsna asyara. Wahia apa saja? Ana, saya laki-laki atau saya perempuan. Wa nahnu, kami laki-laki atau kami perempuan. Wa anta, kamu satu orang laki-laki. Wa anti, kamu satu orang perempuan. Wa antuma, kamu 2 orang laki-laki atau kamu 2 orang perempuan. Wa antum, kalian 3 orang laki-laki. Wa antunna, kalian 3 orang perempuan atau lebih. Wa huwa, dia 1 orang laki-laki. Wa hiya, dia 1 orang perempuan. Wa huma, dia 2 orang laki-laki atau dia 2 orang perempuan. Wa hum, mereka 3 orang laki-laki. Wa hunna, mereka 3 orang perempuan atau lebih. Nahwa qaulika seperti perkataanmu, contoh mubtada bentuknya isim dhamir. Ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Ana mubtada, qa'imun khabar. Nahnu mubtada, qa'imuna khabar. Mubtadanya bentuknya isim dhamir. Yang sudah disebutkan ada 12, di antaranya ana dan nahnu. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh yang seumpamanya. Jadi kiaskan kepada 2 contoh tersebut. Seumpama ana qa'imun dan nahnu qa'imuna. Jadi nanti anta qa'imun, anti qa'imatun. Nanti penjelasannya ada dalam tulisan yang berwarna merah. Baik, kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah. Mubtada itu terbagi 2. Ada mubtadanya dalam bentuk isim dzahir, ada mubtadanya dalam bentuk isim dhamir. Contoh mubtada bentuk isim dzahir yaitu Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna. Baik, ketika kita membahas mubtada khabar, ada beberapa kewajiban khabar terhadap mubtada. Kita lihat tanda strip yang di bawah isim dzahir,
Yang pertama, mutabaqatul khabari lil mubtada fil jinsi. Muzakkar, muannats. Khabar menyesuaikan mubtada. Dari segi apanya? Dari segi jenis katanya. Jadi apabila mubtada muzakkar, maka khabar pun harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannats, maka khabarnya pun harus muannats. Itu kaidah yang pertama ketika kita membuat kalam yang terdiri dari mubtada dan khabar. Harus sama dari segi jenis kata. Apabila mubtadanya muzakkar, maka khabarnya pun harus muzakkar. Kaidah yang kedua, mutabaqatul khabari lil mubtada'i fil adadi. Jadi, khabar menyesuaikan mubtada dari segi bilangan. Mufrad, musanna, jamak. Jadi, kalau mubtadanya mufrad, isim mufrad, maka khabarnya pun harus isim mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khabarnya pun harus musanna. Kalau mubtadanya jamak, maka khabarnya pun harus jamak. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, idza kana al-mubtada'u jam'a taksirin fal khabaru mufradun muannatsun. Apabila mubtada'nya bentuknya jamak taksir, maka khabarnya mufrad muannats. Mufrad muannats. Nanti kita cocokkan dengan contoh. Betul nggak kaidah tersebut? Al-mubtada'u ma'rifatun wal khabaru nakiratun. Mubtada itu hukum asalnya. Jadi, isim itu apabila dilihat dari jelas atau tidak maknanya terbagi kepada dua. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim ma'rifah di situ isim yang telah jelas diketahui maknanya. Atau bisa juga kalau kita kaitkan dengan tata bahasa Indonesia, ada kata umum, ada kata khusus. Wal khabaru nakiratun. Dan khabar itu tadi isim ma'rifah ya, isim ma'rifah, isim yang jelas maknanya, tertentu maknanya. Kalau isim nakirah, isim yang tidak tertentu maknanya, tidak jelas maknanya. Terbalik ya, mohon maaf. Kalau isim ma'rifah itu kata khusus, kalau isim nakirah itu kata umum. Kata umum. Contohnya, rajulun, laki-laki. Rajulun laki-laki di situ dia isim nakirah. Laki-laki, pokoknya siapa saja yang mempunyai jenis kelamin laki-laki, maka itu yang dimaksud dari kalimat rajulun. Akan tetapi ketika dia ditambahkan alif lam, maka ar-rajulu di situ khusus tertentu untuk laki-laki yang ditentukan atau diketahui oleh mutakallim, pembicara, dan lawan bicara. Ini misalnya, saya ngomong dengan Udin. Udin, laki-laki itu tadi berpapasan dengan saya. Antara saya dan Udin memahami maksud daripada laki-laki itu adalah bakar. Tapi saya menggunakan laki-laki itu, tidak menggunakan langsung menyebut nama bakar. Laki-laki itu tadi berpapasan dengan saya. Jadi antara saya dan Udin memahami maksud laki-laki di situ adalah dalam kurung bakar. Akan tetapi orang yang tidak tahu menahu, misalnya saya berkumpul dengan beberapa orang dalam sebuah ruangan. Saya ngomong dengan Udin, saya tadi bertemu dengan laki-laki itu. Nah, saya dan Udin paham maksud laki-laki itu adalah bakar. Adapun orang yang lain yang berada di sekitar saya, laki-laki itu masih belum jelas maknanya.
Tapi bagi kami berdua, antara saya dan Udin, laki-laki itu maksudnya sudah jelas. Maksudnya si Bakar. Adapun orang yang di sekeliling saya belum tahu maksud laki-laki itu siapa. Yang mereka tahu kan yang namanya laki-laki ya jenis kelamin laki-laki. Nah, dalam tata bahasa Arab berbeda ya. Jadi cara untuk membedakannya yaitu dengan memasukkan alif lam kepada kalimat rojulun. Kalau rojulun saja maka laki-laki umum. Artinya laki-laki belum ditentukan siapa laki-laki tersebut. Tapi misalnya ya kita ambil contoh dalam kalimat bahasa Arab atau kalam bahasa Arab. Ja'ar rojulu dengan ja'ar rojulun. Itu maknanya beda. Kalau ja'ar rojulu ada alif lamnya berarti ar-rojulnya di situ isim ma'rifah. Kalau ja'ar rojulun rojulunnya di situ isim nakirah. Bedanya apa? Bedanya dari segi arti. Ar-rojulu berarti antara saya dan orang yang saya ceritakan, saya memberikan informasi ini. Telah datang seorang laki-laki. Antara saya dan orang yang saya ajak bicara, maksud laki-laki tersebut sudah tahu maksudnya siapa. Oh, si Bakar. Tapi kalau misalnya saya memakai rojulun, ja'a rojulun, maka tidak memasukkan alif lam ya. Maka otomatis ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Saya tidak kenal laki-laki tersebut. Dan orang yang saya ajak bicara pun tidak kenal laki-laki tersebut. Yang pasti, yang dapat kita pastikan dia adalah seorang laki-laki. Tapi kita belum tahu secara detail laki-laki itu namanya siapa. Identitasnya atau profilnya bagaimana. Itu membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Kata umum dan kata khusus. Al-mubtada'u ma'rifah wal khabaru nakirah. Nah, dalam grammar bahasa Arab, tata bahasa Arab, yang namanya isim ma'rifah itu adalah diantaranya alamiyah, nama orang. Contohnya seperti Zaid. Domir, isim domir yang ada 12 yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga diantaranya dukhulu alif lam. Apabila isim dimasuki alif lam maka dia menjadi isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu sudah ditentukan maknanya, sudah ditentukan maksudnya ditujukan kepada siapa. Nah, itu kaidah-kaidah yang berlaku antara mubtada dan khabar. Baik, kita cocokkan kepada contoh-contoh yang ada dalam tulisan yang berwarna merah. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada. Qaimun khobar. Khobar itu harus menyesuaikan kepada mubtada. Mubtada Zaidun mufrad. Satu orang yang bernama Zaid dan mujakkar. Zaid itu nama yang digunakan untuk laki-laki. Kita lihat qaimun. Qaimun mufrad. Musannanya apa? Qaimani. Jamaknya apa? Qaimuna. Dan dia mujakkar. Kenapa mujakkar? Di antara ciri bahwa kalimat itu mujakkar adalah tidak dimasuki tak marbutoh. Kalau dimasuki tak marbutoh, contohnya qaimatun, maka kalimat itu termasuk kategori mu'annas apabila qaimatun, tapi di sini tidak ada tak marbutohnya, maka dia masuk dalam kategori mujakkar. Jadi jenis katanya mujakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh di antara cirinya ya. Di antara ciri untuk dikatakan bahwa isim itu jenisnya mujakkar atau mu'annas, apabila isim tersebut dimasuki tak marbutoh, maka dia masuk kepada jenis kata mu'annas. Jadi mutabaqah ya, khabar dan mubtada. Antara khabar dan mubtada ada mutabaqah. Serasi. Zaidnya mufrad mujakkar, qaimnya juga mufrad mujakkar. Az-zaidani qaimani. Dan dan mubtadanya ma'rifah, qaimunnya nakirah. Dari mana Zaidun taunya dia ma'rifah? Karena dia alamiah. Nah, nama itu kan ma'rifah, sudah tertentu. Zaid sudah jelas maknanya tertuju kepada orang yang bernama Zaid. Qaimun
khobarnya nakirah. Masih umum. Beda nanti apabila dimasukkan alif lam. Dia bukan alamiah, dia bukan domir, dan dia tidak dimasuki alif lam. Maka dia bisa kita masukkan dalam kategori isim nakirah. Isim nakirah. Az-Zaidani qa'imani. Contoh yang kedua, Az-Zaidani mubtada, qa'imani khabar. Khabar wajib menyesuaikan kepada mubtada. Mubtadanya Az-Zaidani musanna. 2 orang yang bernama Zaid. Dan dia mujakkar. Kenapa? Karena yang bernama Zaid itu digunakan untuk jenis kelamin laki-laki. Dan dia isim ma'rifah. Kenapa dinamakan isim ma'rifah? Karena dimasuki alif lam. Qa'imani khabar. Menyesuaikan qa'imani musanna mubtada. Nya musanna, qa'imani juga harus musanna. Alamat musannanya tanda bahwa musannanya ditambahkan alif dan nun. Mujakkar. Kenapa mujakkar? Nah, karena tidak ada tak marbutoh. Qa'imani. Kalau dia muannas maka qa'imatani. Tidak ada tak marbutoh atau tak yang pecah ketika bersambung dengan alif dan nun. Dia kategorinya termasuk kalimat mujakkar. Jadi mutabaqah ya, dan dia isim nakirah. Kenapa? Karena tidak dimasuki alif lam, bukan alamiah, bukan domir. Az-Zaiduna qa'imuna. Az-Zaiduna mubtada, qa'imuna khabar. Az-Zaiduna jamak, beberapa orang yang bernama Zaid, 3 orang atau lebih. Mujakkar yang namanya Zaid digunakan untuk nama laki-laki. Qa'imuna juga jamak. Qa'imun mufradnya. Qa'imani musannanya. Qa'imuna jamaknya. Jadi mutabaqah mubtada jamak, khabar juga jamak. Mujakkar. Kenapa? Karena muannasnya qa'imun, jamak muannasnya qa'imun, qa'imatun. Itu jamak muannas. Adapun di sini jamak mujakkar, bukan jamak muannas. Kenapa? Karena menyesuaikan kepada mubtada. Mubtadanya jamak mujakkar. Az-Zaiduna isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena dimasuki alif lam. Az-Zaiduna ada alif lamnya pada kalimat Az-Zaiduna. Qa'imuna isim nakirah. Kenapa isim nakirah? Tidak dimasuki alif lam, bukan nama, bukan domir. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Nah, ini mengkaitkan dengan kaidah yang ketiga. Idza kana al-mubtada'u jam'a taksirin fal khabaru mufradun muannasun. Al-kutubu mubtada, katsiratun khabar. Al-kutubu itu jamak taksir. Kitabun, kitabani. Kutubun mufrad. Kitabani musanna. Kutubun jamak taksir. Jamak yang isim mufradnya tidak selamat dari perubahan. Mufradnya kitabun, lalu jamaknya kutubun. Berubah isim mufradnya ketika menjadi jamak taksir, ketika menjadi jamak. Nah, khobarnya bagaimana? Khobarnya kalau mubtada'nya jamak taksir, maka khobarnya mufrad muannas. Katsiratun itu mufrad katsirun, katsirani, katsiruna. Katsirun mufrad, katsirani musanna, katsiruna jamak. Mufrad muannas. Kenapa disebut muannas? Karena ada tak marbutoh. Di antara tanda-tanda bahwa kalimat itu muannas adalah ada tak marbutoh dalam kalimat tersebut, dalam kata tersebut. Maka paslah sesuai dengan kaidah. Apabila mubtada'nya jamak taksir, maka khabarnya mufrad muannas. Dan
Al-kutubu dia isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dimasuki alif lam. Katsiratun khobarnya nakirah. Dia tidak dimasuki alif lam, dia bukan alamiyah, bukan nama, dia bukan domir. Baik. Sekarang kita pindah kepada pembagian yang kedua. Mubtada dalam bentuk isim domir. Mutmarun. Contohnya, ana qaimun, nahnu qaimuna, anta qaimun, anti qaimatun. Antuma qaimani, antuma qaimatani, antum qaimuna, antunna qaimatun. Huwa qaimun, hiya qaimatun, huma qaimani, huma qaimatani, hum qaimuna, hunna qaimatun. Ana mufrad, qaimun mufrad. Ana mufrad mujakkar. Qaimun mufrad mujakkar. Sama-sama mutabaqah. Khabar menyesuaikan kepada mubtada. Ananya di situ sayanya satu orang, berarti mufrad. Anaknya di situ maksudnya saya laki-laki. Qaimun khabar di situ, qaimun di situ mufrad. Musannanya qaimani, jamaknya qaimuna. Berarti mutabaqah ya. Khabarnya di situ mufrad mujakkar, ananya mufrad mujakkar. Nahnu di situ jamak. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Sama ya seperti ana. Ana di situ bisa ana qaimatun atau ana qaimun. Yang membedakannya, ana di situ siapa yang ngomong. Kalau yang ngomongnya adalah seorang laki-laki, maka ana qaimun. Kalau yang ngomongnya seorang perempuan, ana qaimatun. Nahnu sama, nahnu mubtada. Jadi yang menjadi mubtada adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Semuanya isim domir yang menjadi mubtada. Nahnu di situ sama ya, berlaku kaidah mutabaqatul khabar lil mubtada fil jinsi wal adadi. Isim domir. Dan dia berlaku juga mubtada'nya ma'rifah, khabarnya nakirah. Kenapa? Ana, nahnu dan seterusnya itu isim domir. Isim domir itu merupakan isim ma'rifah. Dia otomatis dia di situ sudah jelas maknanya. Dia yang kita maksud adalah misalnya Udin, antara saya dan lawan bicara. Antara saya dan lawan bicara. Kami, maksud kami di situ sudah dipahami oleh saya dan lawan bicara, sudah jelas maknanya. Jadi domir tersebut termasuk isim ma'rifah. Adapun khabar isim nakirah. Isim nakirah kenapa? Dia bukan alamiah, bukan domir, tidak dimasuki alif lam. Sisanya menyesuaikan ana qaimun, nahnu qaimuna, nahnu jamak. Boleh untuk laki-laki atau untuk perempuan. Maksudnya kami laki-laki atau kami perempuan. Tapi yang dicontoh tersebut adalah kami laki-laki. Makanya khabarnya qaimuna, bukan qaimatun. Menyesuaikan. Tetap sama ya. Khabar menyesuaikan kepada mubtada. Anta kamu satu orang laki-laki. Qaimun sama. Berdiri satu. Qaimun mufrad mujakkar. Anta kan kamu satu orang mufrad laki-laki mujakkar. Qaimun mufrad dan dia mujakkar. Kenapa mujakkar? Tidak dimasuki ta marbutah. Anti kamu satu orang perempuan, artinya mufrad muannats. Qaimatun mufrad qaimatun, qaimatani, qaimatun. Mufrad isim mufrad juga dan dia muannats. Kenapa muannats? Karena dimasuki ta marbutah. Ada ta marbutah. Antuma qaimani, antuma kamu dua orang laki-laki.
kamu 2 orang laki-laki. Maka khobarnya menyesuaikan. Musanna, mujakkar. Qaimani, musanna. Dan dia mujakkar. Kenapa? Karena tidak dimasuki tak marbutoh. Kalau dimasuki tak marbutoh, maka otomatis qaimatani. Lihat contoh di bawahnya. Antuma yang di atas untuk kamu 2 orang laki-laki. Antuma yang di bawahnya adalah kamu untuk 2 orang perempuan. Qaimatani. Maka qaimataninya menyesuaikan kepada antuma, yang mana antuma di situ maksudnya adalah kamu 2 orang perempuan. 2 orang berarti musanna, perempuan berarti muannas. Qaimatani musanna. Kenapa? Karena ada ditambahkan alif dan nun. Dan dia muannas karena ada ditambahkan tak di situ, tak marbutoh. Qaimatani berarti musanna muannas. Antum kalian 3 orang laki-laki, maka otomatis jamak mujakkar. Kalian 3 orang jamak, itu maksudnya 3 orang jamak, laki-laki mujakkar. Qaimuna jamak daripada mufradnya qaimun, qaimani, qaimuna. Dan dia mujakkar. Kenapa? Karena tidak dimasuki tak marbutoh. Kalau dia jamak muannas, maka qaimatun. Antunna qaimatun. Huwa qaimun. Hiya qaimatun. Huma qaimani. Huma qaimatani. Hum qaimuna. Hunna qaimatun. Sama saja ya, menyesuaikan khobar kepada mubtada dari segi jenis katanya. Kalau mubtada'nya mujakkar, maka khabarnya mujakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga muannas. Dan pintangan bilangan. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khabarnya pun mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, maka khabarnya pun musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka khabarnya pun jamak. Dan mubtada itu hukum asalnya isim ma'rifah, mesti isim ma'rifah. Adapun khabarnya isim nakirah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.